Baik, materi pertama adalah tentang uji hipotesis komparatif pada dua sampel berkorelasi. Sekarang kita akan belajar memahami bagaimana cara kerja analisis atau McNemar test untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berkorelasi. Kita langsung klik pada bagian ini. Lalu kita akan masuk pada slide sampel berkorelasi dengan McNemar test. McNemar test itu paling cocok digunakan untuk tipe komparasi before dan after, ya, dengan syarat bahwa data yang diolah adalah berbentuk data nominal maupun data diskrit, ya, sehingga ini syarat mutlak, sehingga nanti penyajian data pada SPSS juga harus berbentuk data nominal. Nah, uji McNemar itu sebenarnya menggunakan platform G-Quadrat, ya, sehingga dia merupakan pengembangan dari rumus G-Quadrat, sehingga nanti hasil pengujian dari McNemar test ini akan menghasilkan G-Quadrat hitung yang kesimpulan hipotesisnya harus dibandingkan atau dikonsultasikan dengan nilai G-Quadrat tabelnya. Itu prinsip dasar pengujiannya. Nah, sekarang saya memiliki kasusnya agak kompleks nih, tapi kasus ini real, merupakan hasil penelitian yang dilakukan beberapa tahun yang lalu, yaitu bahwa dalam sebuah pemilihan gubernur ada tren golput yang terus meningkat. Nah, untuk mengurangi tingkat golput pada pemilihan gubernur, dilakukanlah sejumlah upaya pendidikan politik agar partisipasi pemilih itu meningkat dengan cara pemutaran film, sosialisasi, dan lain-lain. Lalu diambillah 200 responden, ya, 200 responden secara acak. Lalu hasilnya adalah diperoleh data sebagai berikut. Pertama, ada 50 orang yang mengaku selalu memilih, baik dia sebelum mendapatkan pemilihan politik maupun setelah, ya, selalu memilih. Sedangkan 150 sisanya ini selalu golput. Kemudian setelah mendapatkan ragam jenis pendidikan politik dari 200 responden ini, ada 125 orang yang mengaku akan memilih. Jadi sikapnya berubah, tadinya golput, sekarang akan memilih. Sedangkan 75 lainnya itu bertahan tetap menjadi golput. Nah, kemudian dari 125 ini, yang menggunakan hak pilihnya, dari 125 yang akan menggunakan hak pilih, ya, tadi 40 orang diantaranya tidak pernah golput. Jadi dia sebelum mendapatkan pendidikan politik maupun setelahnya, 40 orang ini selalu memilih, dan 485 sisanya itu sebelumnya golput. Namun sekarang dia menjadi bagian yang dari 125 ini dan akan memilih. Kemudian yang kedua, dari 75 orang yang tetap menjadi golput ini, 10 orang diantaranya memilih berubah menjadi golput. Jadi ada 10 dari 75 ini yang awalnya memilih, justru setelah mendapatkan pendidikan politik justru dia menjadi golput. Nah, sedangkan 65 ini adalah golput sejati. Jadi dia tetap setia menjadi golputers walaupun sudah mendapatkan pendidikan politik. Nah, contoh kasus seperti ini itu bisa kita analisis dengan uji McNemar, ya, untuk melihat perbedaan sikap antara sebelum mendapatkan program dan setelah mendapatkan satu program. Kalau kebijakan, sebelum dia memperoleh kebijakan,
atau setelah mendapatkan kebijakan. Ya. Nah, Anda bisa mengklik datanya di bagian ini, lalu nanti kita akan terhubung dengan file SPSS yang langsung berwujud data yang sudah diinput ke dalam SPSS. Jadi kalau Anda klik, datanya akan seperti ini. Ya, nah, ini datanya. Ada dua variabel, yaitu pendidikan, politik, dan sikap dalam pemilihan gubernur. Nah, perhatikan, data yang kita susun di sini adalah data 200 responden yang diambil sebelum pelaksanaan pendidikan politik, dan 200 responden yang sama diambil setelah mendapatkan pendidikan politik. Sehingga penyajiannya seperti ini. Harus berbentuk data nominal. Karena pilihannya hanya 2, maka nanti datanya di input hanya 1 atau 2. Perhatian ini kita lihat dulu di variable view, apa makna dari 1 dan 2. Pada variabel pendidikan politik, kita lihat nih, labelnya adalah pendidikan politik. Nah, nilainya kita lihat nih sekarang. Kalau kita klik di sini, maka kita akan dapatkan pendidikan. Kalau nilainya 1, berarti dia adalah responden yang diambil sebelum dilakukan pendidikan politik. Sedangkan kalau 2, berarti setelah mendapatkan pendidikan politik. Jadi 1 untuk sebelum mendapat pendidikan politik, 2 setelah untuk mendapat pendidikan politik. Demikian juga dengan sikap. Sikap itu, kalau kita lihat nilainya hanya ada 2, 1 untuk golput dan 2 untuk memilih. Jadi kalau kita mengetik input 1, maka maknanya dia golput, ya, pada variabel sikap pemilih ini. Nah, dengan memahami pola penyajian ini, kita lihat sekarang, berarti responden 1, ya, responden 1 itu statusnya 1 itu berarti dia belum mendapatkan pendidikan politik. Lalu sebelum mendapatkan pendidikan politik, sikapnya gimana? Sikapnya juga 1, yaitu dia golput. Ya, demikian juga dengan responden 2, sebelum mendapatkan pendidikan politik, kita input 1, sikapnya pun golput. Ya. Nah, sekarang kita lihat pada bagian berikutnya. Contoh pada responden ke 151. Dia sama, belum mendapatkan pendidikan politik, 1, tapi saat belum mendapatkan pendidikan politik, dia sudah memilih. Ya, dia tidak golput. Dan seterusnya dengan responden nomor 153 sampai 100 sampai 200. Kemudian responden 201 sampai 400 berarti kelompok sampel kedua yang diambil setelah mendapatkan pendidikan politik. Perhatikan nih, kita input 2 karena dia sudah mendapatkan pendidikan politik, tetapi meski sudah mendapatkan pendidikan politik, dia justru sikapnya golput. Ya. Kemudian pada responden terusnya, nah ini 276, dia sudah mendapatkan pendidikan politik, ya, dia sudah mendapatkan pendidikan politik, maka kita input 2, lalu kemudian dia sikapnya akan memilih. Nah, data ini kita susun berdasarkan informasi yang tadi Anda lihat di slide, ya, sehingga kita harus menyusunnya seperti ini. Kalau tidak disusun seperti ini, maka analisis atau uji dengan McNemar test ini tidak bisa kita lakukan, karena syarat McNemar test sekali lagi datanya harus nominal atau discrete. Nah, setelah datanya tersusun sedemikian rupa, kita langsung masuk pada proses pengujiannya. Kita klik menu Analyze, lalu Anda klik Non-Parametric Test, lalu geser ke kanan, pilih Legacy Dialogs, geser ke kanan. Karena ini adalah sampel yang berkaitan, jadi sampelnya sama, hanya diambil 200 sebelum mendapat pendidikan politik, dan 200 setelah
mendapatkan pendidikan politik, maka kita pilih two related samples. Lalu nanti akan muncul kotak seperti ini. Ya, awalnya ini tidak ada. Nah, awalnya posisinya begini. Lalu kita masukkan ke kotak test pairs, pasangan yang akan dites pendidikan politik. Kita klik, lalu kita klik panah ke kanan, dia akan pindah ke sini. Variabel kedua adalah sikapnya terhadap pemilihan gubernur. Lalu kita klik, dia akan di sini. Nah, karena ujinya adalah uji McNemar, kalaupun ini kita checklist, hasilnya akan keluar, tapi tentu tidak sesuai karena penyajian datanya tidak sesuai dengan syarat untuk uji Wilcoxon dan uji sign atau uji tanda. Karenanya nanti Anda harus ingat saat kita melakukan uji sign atau uji tanda dan uji Wilcoxon, kita juga akan melalui proses yang sama dengan uji McNemar. Ya. Tapi ingat, yang membedakan adalah penyajian datanya dan bentuk datanya. Tipe datanya ini yang kita checklist hanya McNemar test saja. Setelah itu kita klik OK, lalu tunggu beberapa saat, ini hasilnya sudah keluar. Ada dua tabel. Tabel pertama menggambarkan tabel silang yang menggambarkan data sebelum dan setelah mendapatkan pendidikan politik. Sebelum mendapatkan pendidikan politik, golputnya 150, yang memilih 50. Setelah mendapatkan pendidikan politik, yang memilih 70. Yang golput menjadi 75, yang memilih menjadi 125. Ya. Nah, lalu nilai kesimpulannya bisa didapat di mana? Kita bisa melihat dua hal. Pertama adalah nilai C kuadratnya. Ya. Nilai C kuadratnya sebesar 4,608. Nah, yang kedua adalah nilai asymptotic significance atau nilai rho yang sebesar 0,032. Nah, dua nilai inilah yang bisa kita gunakan untuk mengambil kesimpulan. Kesimpulan pertama bisa kita lihat dari nilai asymptotic significance. Ya. Syaratnya adalah H0 diterima bila nilai rho atau asymptotic significance itu lebih besar dari nilai alfa. Ya. Nah, kita perhatikan, kalau kita menggunakan nilai alfa sebesar 5% atau 0,05, maka dapat dipastikan bahwa nilai asymptotic significance yang sebesar 0,032 itu lebih kecil dari 0,05. Lebih kecil dari 0,05. Sehingga dengan demikian maka H0 itu tidak dapat diterima atau H0 ditolak, karena syarat penerimaannya H0 diterima bila nilai rho itu lebih besar dari nilai alfa. Ya. Nah, yang kedua adalah dengan membandingkan nilai C kuadrat hitung sebesar 4,608 dengan nilai C kuadrat tabel. Nah, karena terkait dengan tabel, maka kita harus melihat tabelnya. Ya, untuk melihat tabel, kita bisa langsung ke bagian ini, ada tabelnya tersedia. Ya, nah, kita lihat lagi bagian ini, derajat kebebasannya, perhatikan. Oh ya, derajat kebebasan kalau tidak dinyatakan berarti otomatis derajat kebebasannya 1. Ya. Kita lihat sekarang, kembali ke si tabel. Nah, dengan derajat kebebasan 1 dan alfa sebesar 0,05, maka nilai C kuadrat tabelnya adalah sebesar 3,84. Nah, dengan fakta bahwa C kuadrat itu lebih besar dibandingkan dengan C kuadrat tabel, ya, lihat nih, lebih besar dari 3,8, ya, maka dengan demikian H0 ditolak. Ya, sama kesimpulannya dengan nilai rho yang ternyata lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfanya. Ya. Ingat, nilai rho itu hipotesis 0 diterima bila
nilai rho itu lebih besar dari alfa, atau nilai C kuadratnya lebih kecil dibandingkan dengan nilai C kuadrat tabel. Ya, dengan demikian itu materi kita tentang uji komparasi pada sampel yang berkorelasi dengan uji McNemar test. Semoga bisa menjadi panduan dalam memahami pola permasalahan penelitian. Jadi kasus seperti tadi bisa dijadikan model atau template untuk mengembangkan model penelitian yang sejenis, perbandingan before dan after untuk menilai suatu kondisi atau suatu kebijakan dan lain-lain. Demikian, setelahnya nanti kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Selamat belajar.